Hai teman-teman, akhirnya setelah sekian lama latihan dan persiapan, kita berhasil memenangi medali finisher Berlin Marathon. Dan sebelum kita mulai ke pelajaran-pelajaran dan take away yang bisa aku bagikan dari perjalanan untuk mendapatkan ini, mungkin untuk sedikit konteks aku bisa menjelaskan apa itu marathon. Marathon adalah ajang kontestasi lari berjarak 42,195 km. Dan aku tahu mungkin di Indonesia marathon ini masih bersinonim dengan lomba lari 5 kilo, 10 kilo, tapi itu bukan marathon. Marathon itu adalah sebutan 42 kurang lebih kilometer. Dan marathon itu adalah kota di Yunani. Orang yang pertama kali lari marathon ini, dia lari dari kota apa gitu ke marathon atau sebaliknya. Yang penting intinya 42,195 km. Nah itu dia. Jadi marathon itu bukan 5 kilo, 10 kilo, tapi 42,2 km kurang lebih. Penting untuk konteks ini, karena untuk mendapatkan ini nggak gampang. Dan aku akan coba bagikan takeaways yang gue dapatkan selama latihan ini, persiapan, dan juga bagaimana akhirnya luar biasa kita bisa punya ini di tangan. Lanjut, sebelum bisa takeaways-nya diambil, kayaknya lebih baik menjelaskan dulu apa yang terjadi untuk bisa mendapatkan ini di hari H terkhusus. Jadi, ini adalah marathon di Berlin, dan ini adalah satu dari 6 marathon majors di dunia. Biasanya kan di olahraga itu ada event-event kayak Piala Dunia, ada Olimpiade, dan World Marathon Majors ini kurang lebih adalah ekuivalennya untuk lomba lari. Dan di sana banyak pelari-pelari elit, atlet-atlet profesional seperti itu. Tapi nggak hanya itu, ini juga dijadikan ajang untuk siapapun bisa mencoba mendaftar. Dan aku mendapatkan jalur undian untuk bisa ikut ini. Jadi banyak banget yang daftar. Dari Indonesia tuh banyak yang bisa beli paket travel misalnya. Nah, tapi emang untuk bisa ikut paket itu harus bayar cukup mahal. Jadi aku nggak mau melakukan itu karena ini bakal lari jarak 42 kilo pertamaku. Jadi aku nggak terlalu mau keluar budget 30-an juta minimal untuk itu. Jadi aku ikut jalur undian dan ada ratusan ribu kayaknya orang yang ikut undian ini. Dan waktu itu aku daftar sama temanku namanya Jihad, dan kita berdua akhir tahun lalu dapet slot untuk bisa lari di Berlin Marathon. Dan itu baru tahunnya sekitar Desember tahun lalu. Cuma udah seneng banget langsung terjun ke persiapan. Dan selama kurang lebih 9-10 bulan terakhir itulah fokusku. Sehari-hariku, kegiatanku dioptimisasi supaya bisa memberikan ruang untuk latihan maraton dan siap untuk finish. Ya meskipun adalah harapan-harapan, oh ini kayaknya semoga bisa waktu ini, waktu itu, dan semacamnya. Tapi pada akhirnya ini maraton pertama, dan untuk event pertama yang paling penting itu sebenarnya adalah finish merasa strong dan happy. Dan itu yang terjadi di kepalaku. Awalnya aku pikir berdasarkan lari half marathonku, yaitu jarak setengah ini, jadi ada kategori 42 sama 21. Di lari 21 km kemarin, terakhir personal best atau catatan terbaikku itu sekitar 1 jam 58 menit. Jadi berdasarkan itu harusnya aku bisa lari maraton sekitar 4 jam lewat 5 sampai 15 menit. Dan targetku sama latihan sebenarnya itu, aku berpaku latihannya untuk bisa finish di waktu itu. Cuma pada akhirnya di hari H aku harus menerima bahwa ya fitnessku mungkin belum sampai sana, dan navigasi perlombaanku untuk 42 km tuh susah banget ternyata. Dan ini pengalaman pertama, jadi yang penting oke, aku sadar pas di tengah jalan ini kayaknya nggak realistis aku mencapai target awalku. Jadi aku harus bersedia ngebuat atau mulai mengikuti target keduaku, yaitu finish strong dan happy. Ternyata dengan target kedua ini masih bisa juga finish di bawah 4 jam 30 menit. Yang mana untuk maraton pertama, aku rasa ini adalah suatu pencapaian yang cukup bagus. Ini dia takeaway pertama sebenarnya, yaitu punya goal A dan goal B. Jadi punya target A dan target B. Kalau misalnya target A nggak tercapai, kita jangan nyerah dulu, tapi coba explore kira-kira target B ini masih bisa dicapai atau enggak. Aku melihat bahwa dengan melakukan ini, semangatku untuk menyelesaikan hal-hal itu jadi jauh lebih tinggi. Kalau misalnya aku cuma punya satu target dan mati-matian untuk target ini, tapi nggak bersedia untuk menjadi fleksibel dan punya target B, kemungkinan besar ya kenyataannya kan kita nggak terlalu bisa mengukur ya. Kadang kita suka berprediksi kita bisa mencapai sesuatu, tapi sebenarnya itu nggak realistis buat kita. Ya memang sih kita harus bermimpi tinggi, tapi kan mimpi tinggi itu ada batasnya. Aku juga bisa bilang saat ini mau jadi presiden, mau jadi bilioner atau miliarder Amerika dan semacamnya. Itu emang mimpi yang besar, tapi apakah itu realistis buatku untuk kesana? Kan nggak juga kan. Kita harus ada yang namanya reality check gitu. Dan disitulah kita harus bersedia untuk menjadi fleksibel. Ketika ada reality check itu, kita punya target kedua. Dan target kedua ini masih memberikan harapan. Dan harapan ini yang sebenarnya memberikan semacam ya motivasi lah untuk terus berjalan dan memberikan effort terbaik. Andai kan waktu itu aku nggak punya goal B atau target B ku, aku lihat oke, targetku 4 jam 15 menit dan kayaknya nggak bakal tercapai. Kemungkinan besar aku bakal berhenti, jalan,
dan ya mungkin finish maratonku 5 jam atau lebih telat lagi. Tapi karena aku punya target B, ketika target A aku 4 jam 15 menit gak tercapai, aku pikir apa target B ku? Oh, aku pengen finish strong dan merasa happy. Kalau gitu aku coba lari lebih lambat sedikit, dan ternyata ketika di proses ini aku lihat bahwa kalau misalnya aku terus berlari, aku lihat jamku waktunya segini, ini kayaknya aku sempet untuk bisa finish di bawah 4 jam 30 menit, yang mana ini jadi target yang cukup memotivasiku. Dan lucu banget, ternyata di tengah maratonnya itu pas di kilometer-kilometer kematian, itu sekitar kilometer 32 sampai 42, itu aku bisa-bisanya nangis karena waktu itu aku lagi pakai earphones dan musik yang bermain di situ adalah musik Minecraft. Kalau teman-teman nggak tahu, dulu aku sempat jadi YouTuber Minecraft, dan sebelum itu lagi masa kecilku aku udah main Minecraft dari kelas 5 SD dan semacamnya, dan banyak perdramaan hidupku yang ada di dalam Minecraft di situ. Dan dulu Minecraft ini sering dijadikan semacam apa ya, kalau orang disalahin tuh apa sih, kambing hitam kayaknya, dijadikan kambing hitam karena kelalaianku di sekolah oleh ya orang-orang di sekitarku dan semacamnya. Dan itu juga jadi kayak semacam simbolku dan simbol apa ya, kayak dorongan gitu, karena menurutku meskipun Minecraft ini sering dijadikan kambing hitam waktu itu, kayak misalnya aku nggak belajar atau rankingku drop, aku jadi malas-malas dan semacamnya gara-gara main game terus, aku merasa Minecraft ini justru yang ngebuka banyak opportunities ke diriku. Misalnya aku bisa ada di YouTube sekarang, walaupun YouTube edukasi bahkan, itu karena dulu aku main Minecraft dan aku lihat YouTuber Minecraft dan pengen jadi YouTuber. Terus aku bisa bahasa Inggris, itu karena aku main Minecraft dan aku ketemu di sana ada semacam game role playing kayak gitu. Jadi game role playing itu ketika ya kita bermain peran lah di dalam gamenya. Jadi Minecraft ini kan banyak modenya. Aku masuk ke server, terus di server itu aku bisa ngapain aja lah intinya. Dan di situ aku ada role play jadi penjual toko seperti itu. Dan ada interview kerjanya dan semacamnya. Dan aku ingat bahasa Inggrisku waktu itu salah-salah dan diketawain sama orang yang waktu itu aku interview sama dia. Sama-sama bocil juga kita waktu itu main game dan pengen punya toko di sana. Tapi aku main terus sama orangnya, dan itu jadi titik awal belajar bahasa Inggris sampai sekarang udah di level lancar banget. Bahkan udah level native, yang mana itu nggak gampang ya. Dan aku bisa kreditkan itu ke Minecraft walaupun ya dulu dijadikan kambing hitam. It's a pretty huge milestone for me because I never think, like, I know this is lame thing to say, like a lot of people say they say the same thing as I will in Gak a hanya itu second. sebenarnya, musik Minecraft ini jadi kayak simbol masa kecilku aku rasa. Karena pas aku dengerin itu banyak banget memori dari masa kecilku yang terputar. Semua momen membanggakan dan menyedihkan itu keputar waktu aku dengerin musik itu. Itu luar biasa, kayak di kilometer 35 air mataku kayak ngucur dari kepala tanpa aku kontrol sama sekali. Jadi kayak aku lari itu sambil nangis-nangis ketawa gitu. Aku nggak tahu, itu lucu banget momennya karena ini di luar kontrolku. Dan ternyata pas orang bilang maraton bisa emosional tuh beneran bisa seperti itu. Dan aku ingat waktu di momen itu ada kayak bayangan di kepalaku tuh ada anak kecil yang dorong itu, dan itu anak kecilnya adalah ya diriku di masa lalu. Dan rasanya didorong sama anak itu dengan segala macam titik tinggi dan titik rendahnya, momen-momen masa kecilku yang memalukan, yang membuatku waktu itu membenci diriku sendiri dan semacamnya, itu keputar. Dan kayak dia bilang, "Oi, lihat, lu udah sampai sini, masa iya mau menyerah?" dan semacamnya. Dan ini itu pengalaman yang luar biasa, emosional banget. Cuma intinya ya setelah melalui itu akhirnya nggak terasa kayak kadang di momen-momen itu tuh kita beneran butuh menggunakan mantra dan semacamnya. Dan mantra itu dalam artian kayak apa, hal-hal yang kita ulang di kepala kita, kayak kamu bisa, kamu ini, kamu itu. Dan kebetulan di aku waktu itu ada kayak ya diriku di masa kecil yang kayak muncul dan mendorong gitu. Itu di kanan kiri orang rame nonton, terus kayak air mataku ngucur, agak malu soalnya kayak pas di tengahnya itu kayak nangis kesakitan, tapi sebenarnya nangis kayak terharu gitu. Itu luar biasa. Ya ternyata ya ini mengingatkanku kembali bahwa nggak ada satu kejadian yang mendefinisikan kita. Banyak banget sebenarnya momen di masa laluku yang nggak terlalu kubanggakan, dan tentu nggak semuanya dibahas di media sosial ya, cuma banyak banget sebenarnya. Dan aku nggak bangga dengan banyak dari mereka, tapi pada akhirnya ya kejadian-kejadian itu, kesalahan-kesalahanku nggak mendefinisikanku. Dan ketika aku berada di tengah maraton itu dan aku pikir ini bisa-bisanya aku yang dulu merasa diriku kayak gini atau di label kayak gini kayak gitu sama orang, entah di zaman sekolah kah, entah di masa kecilku atau apa, aku kepikir kayak didatengin senior-senior, kan dibilang kepalaku mau diinjek-injek dan semacamnya. Dengan semua hal kayak begitu yang terpikirkan, ini bisa-bisanya kayak hari ini lu ada di Jerman, di Berlin, lari marathon, dan gak hanya marathon tapi marathon di salah satu marathon majors di dunia. Itu luar biasa banget menurutku. Dan kayak banyak banget kejadian dulu di masa lalu yang membuatku berpikir hal kayak gini gak bakal mungkin buatku, dan ternyata terjadi. Dan
Dan ini mengingatkanku lagi bahwa ya kehidupan tuh pasti bakal selalu naik turun. Dan saat ini, minggu ini aku terus merasa kayaknya aku lagi ada di momen naik. Tapi aku tahu ini juga bukan sesuatu yang abadi atau kekal. Pasti akan ada waktunya juga momen tinggi ini berputar dan aku kembali ada di momen rendah lagi dan semacamnya. Tapi ya itulah bagian dari kehidupan dan gak ada satu kejadian pun yang bisa mendefinisikanku. Dan wow, sekarang kita mungkin bisa bahas ke latihannya ya, apa yang ku pelajari dari latihannya. Jadi untuk latihan maraton ini butuh waktu yang lama banget dan makanya aku percaya bahwa maraton sesungguhnya itu adalah latihannya. Perlombaan maratonnya itu adalah selebrasi. Makanya aku percaya dengan pepatah bahwa the real marathon is the training and the race is just a celebration. Yang artinya adalah maraton sesungguhnya itu adalah latihannya. Maraton yang di hari H itu hanyalah selebrasi. Artinya adalah ketika orang bilang lari maraton, aku mau lari maraton, sebenarnya yang terpenting itu bukan bisa finish maratonnya, karena siapapun kalaupun nggak pernah latihan sebelumnya, daftar maraton hari ini diberikan waktu yang cukup, siapapun bisa finish meskipun ya diselingi jalan, larinya lambat banget dan semacamnya, tapi siapapun bisa finish sebenarnya kalau misalnya diberikan waktu yang cukup. Nah makanya sebenarnya yang keren dari event-event lari itu bukan kalau misalnya kita nggak pernah latihan terus tahu-tahu ikut dan tahu-tahu ngebut atau tahu-tahu finish dan semacamnya, tapi yang keren menurutku itu sebenarnya adalah seberapa mau kita mengalami atau melalui proses latihannya. Karena kalau finish doang atau selesai doang semuanya bisa, tapi konsistensi atau disiplin yang bisa diberikan selama latihan, bangun pagi, keluar waktu panas ataupun hujan, mencari cara untuk beradaptasi ketika dalam perjalanan, itu yang benar-benar membentuk kita. Karena pada akhirnya kita adalah akumulasi dari hal-hal kecil. Maraton ini sering dilihat sebagai satu hal besar, padahal sebenarnya yang membuat maraton ini besar itu bukan satu harinya di hari H, tapi itu adalah akumulasi dari bulanan bahkan bertahun-tahun latihan. Makanya aku pun bisa lari 42 km ini atau memutuskan untuk lari 42 km ini bukan karena lihat orang lari terus pengen daftar, tapi karena sebelumnya udah melalui prosesku sendiri, udah tahu targetku dan posisiku di mana dan ngikutin itu dengan sabar. Dan setelah 3 tahun lari baru aku pikir ini kayaknya adalah waktu yang pas untuk coba tantangan baru, yaitu lari maraton. Sebagai seseorang yang hobi lari, pasti kita jadi jauh lebih aktif dan jauh lebih lama menghabiskan waktu di bawah terik dan panasnya sinar matahari, apalagi di Indonesia. CAF udah mendukung perjalanan Berlin Marathonku dengan menyuplai berbagai macam deodoran, sunscreen, dan juga banyak hal lainnya untuk keperluan higienisku. Dan sebagai salah satu brand hygiene dan juga skincare untuk pria yang berasal dari Indonesia, aku yakin CAF udah sangat tahu kebutuhan orang-orang Indonesia seperti apa. Dan bagi teman-teman yang hobi lari mungkin tertarik nyobain sunscreen triple protection dari CAF ataupun Invisible Matte sunscreen sticknya dengan SPF PA50++++. Aku merasa terbantu banget dengan adanya CAF. Kemarin aku juga kumpul dengan berbagai macam CAF bros keren lainnya dan aku cukup excited melihat apalagi gebrakan CAF untuk wellness dan personal care pria-pria Indonesia, dan juga kontribusi CAF di berbagai macam acara, event yang mencerdaskan bangsa dan mensehatkan masyarakat Indonesia. Karena dulunya sebelum ada di sini aku bener-bener bisa dibilang unfit gitu. Kalau dari komposisi badan itu mungkin kayak orang yang skinny fat. Skinny fat itu orang yang dari luar terlihat kurus tapi sebenarnya lemaknya itu tinggi banget. Dan dulu aku seperti itu. Dan ini juga pas zamanku di YouTube by the way, dan banyak vlog-vlogku di mana itu ya cukup terlihat. Dan di saat itu ketika aku mulai lari itu juga putus-putus, nggak bisa lari 2 kilo 3 kilo tanpa jalan tuh nggak bisa, harus ada jeda di tengahnya. Sampai akhirnya kayak setelah 2 bulan 3 bulan bisa lari 5 kilo pertama meskipun lama banget dan diputusin dan diselangin jalan sedikit. Terus habis itu bisa lari 5K full, 5 kilo full, terus bisa 10 kilo, 21 kilo, dan baru akhirnya di tahun ini itu bisa lari maraton. Dan itu pun diiringi dengan pengetahuan dan pembelajaran yang sesuai. Jadi nggak asal ikut terus ya lihat aja nanti kayak gimana, tapi emang beneran diberikan effort terbaik untuk belajar agar pada akhirnya merasa bahwa ini adalah pengalaman yang luar biasa, terhindar dari cedera. Karena kita nggak mau cuma lari 1 tahun biar bisa dapat 1 medali doang, tapi kita memastikan bahwa ya kita ngambil sesuai dengan kecepatan kita masing-masing agar pas momennya kita ngambil maraton ini kita finish merasa bahagia dan siap untuk berada di permainannya dalam jangka panjang. Dan itu sebenarnya targetku, makanya aku agak menunda untuk bisa ikut maraton ini ke tahun ketiga aku lari, karena aku pikir aku nggak mau lari itu sekadar ikut-ikutan maraton gitu, tapi aku mau ini menjadi gaya hidup, dan maraton ini adalah semacam checkpoints dalam hidupku yang kutetapkan. Sama kayak misalnya cara pandangku ke
universitas kurasa. Kenapa aku kuliah walaupun sebenarnya menurutku untuk apa yang kukerjakan itu aku nggak perlu kuliah, ataupun sebenarnya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang cukup aku nggak perlu gelar S1 lagi. Kenapa aku tetap kuliah? Karena pada akhirnya kuliah ini berperan sebagai checkpoint bagiku yang pengen jadi seorang pembelajar jangka panjang. Karena aku pengen jadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup, aku harus punya checkpoint ini. Dan menurutku universitas itu adalah checkpoint yang bagus bagiku untuk mendapatkan sesuatu darinya dan jadi momen pembelajaran. Ada semacam momen struggle yang harus kuberikan dalam beberapa semester perkuliahanku, dan itu adalah proses yang pengen ku cari. Karena yang penting dari belajar kan bukan kondisi di mana kita mengetahui sesuatunya aja, tapi prosesnya itu juga penting. Karena otak kita kan terbentuk bukan pas dapat nilai 90 misalnya, tapi pas kita ada di proses belajar untuk bisa dapat nilai 90 itu. Dan ini yang kujadikan bio di akun Stravaku. The real marathon is the training and the race is just a celebration. Sekali lagi artinya adalah maraton sebenarnya itu adalah latihannya, dan race-nya atau hari H-nya itu cuma selebrasi. Makanya pas aku datang di hari H, aku pergi ke garis start, itu aku udah ngomong ke diriku sendiri bahwa kerjaanmu udah selesai. Semua latihan dan kerjaanmu yang terpenting itu udah beres. Hari ini waktunya kamu bersenang-senang, memberikan yang terbaik, dan udah berbangga dengan hasilnya apapun yang terjadi. Bahkan kalaupun kamu hari ini nggak terjun untuk mulai, atau kamu udah coba mulai dan ternyata kamu nggak finish, itu nggak masalah karena mayoritas tugasmu sudah diselesaikan, dan itu datang dari berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun latihan yang kamu lakukan. Jadi untuk marathon ini ada training blocknya, dan training block yang kulakukan untuk event pertama ini 16 minggu, jadi sekitar 4 bulan training block yang kulakukan khusus untuk satu event ini doang. Tapi sebelum bisa mulai training block untuk event 42 kilo ini, aku udah lari cukup konsisten dan melakukan fase base building namanya. Jadi melakukan banyak lari santai untuk membangun kapasitas aerobik, jadi aku bisa lari lebih lama dengan effort yang semakin menurun setiap kalinya. Bahkan waktu di minggu marathon itu sebenarnya aku cukup panik bahwa kayaknya aku nggak bisa mulai, karena di hari Rabunya, kan eventnya hari Minggu ya, di hari Rabunya itu aku coba lari speed work untuk terakhir kalinya. Jadi aku ada lari interval berapa menit ke berapa menit. Aku ngerasa kaki kananku di lututku itu agak kram, dan aku akhirnya berhenti larinya. Nggak aku selesain, misalnya tadinya lariku 10 kilo, aku selesain di 8,5 atau 9 kilo kayak begitu, karena aku nggak mau ambil resiko. Kayak sekarang yang teman-teman dengar juga mungkin di video kali ini suaraku agak bindeng, karena tahu-tahu 2 hari 3 hari sebelum marathon ini aku sakit dan pilek. Jadi kayak aku ada radang tenggorokan, dan aku udah takut bakal demam. Cuma aku banyak makan dan minum vitamin C dan zinc, jadinya aku rasa mungkin itu ada membantunya. Cuma bahkan di pagi hari H marathon itu aku masih merasa tenggorokanku agak gatal. Cuma pada akhirnya ternyata pas race-nya mulai, entah karena adrenalin atau emang udah sembuh atau apa, aku nggak merasakan itu sama sekali. Jadi kayak kerasa seperti di fungsi pernafasan biasa aja. Dan atau mungkin ya itu karena lagi ada di tengah momen seperti itu, makanya nggak kepikiran. Tapi sekarang momen marathonnya udah selesai, dan pada akhirnya ya perasa pileknya balik lagi. Cuma akhirnya aku udah pulang dari marathon tersebut. Ini adalah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Aku juga berterima kasih kepada CAF karena udah membantu mendukung proses latihan selama ini. Aku juga kemarin ketemu dengan berbagai CAF bros lainnya, ada Ibnu Jamil, Dava Wardana, ada Mas Aksan, Mas Kris, dan beberapa teman CAF bros dari Malaysia juga. Kita ketemu, ada Coach Agung juga. Coach Agung adalah salah satu pelatih lari dari Indonesia yang sering aku ikuti tips-tipsnya, karena mengajarkan bagaimana caranya lari yang mindful, yang gak hanya sekadar cepet-cepetan doang dan semacamnya, tapi melihat ini sebagai permainan jangka panjang. Jadi bukan soal permainan jangka pendek siapa yang bisa lebih cepat ini di antara grup pertemanan tertentu, tapi lebih ke bagaimana caranya kita bisa menjadikan ini lifestyle 10 tahun, bukan 1 bulan doang. Dan yang aku super duper bangga dengan ini, bahkan sampai sekarang tuh aku masih pakai, ini adalah gelang yang dari panitia yang dipasangin di tanganku, aku masih pakai sampai sekarang saking bangganya, belum mau ku copot. Dan next planku apa ya setelah ini ya, mungkin aku nggak terlalu mau, jujur aja aku nggak terlalu mau mikirin next plan, walaupun sebenarnya pas sudah finish itu di 1 hari 2 hari pertama itu peot banget kakiku, bahkan sampai sekarang masih ada nyeri-nyerinya. Tapi aku mau agak ngasih space bernafas dulu, dan nanti aku bisa putuskan belakangan lah apa yang pengen ku lakukan selanjutnya. Tapi intinya ya, aku bakal lari lagi dan terus menantang diriku secara fisik dan mental
untuk ya mencari potensiku selanjutnya itu ada di mana. By the way, hari ini adalah hari pertama sekolah, jadi tadi aku baru milih-milih kelas-kelasku apa aja, dan sistemnya di Jerman agak beda ternyata. Kayak di Jerman ini kita nggak perlu milih kelas sebelum mulai kampus, atau untuk kebanyakan kelas tuh kita nggak perlu rebut-rebutan slot dengan mahasiswa lainnya. Tapi banyak kelasnya tuh yang dia nggak ada limit kursinya, atau karena sistemnya nggak absen banyak banget yang kelas tuh kosong, jadi kita tinggal masuk aja. Dan sistemnya kita masuk-masuk aja ke kelas-kelasnya. Nanti kalau ada kelas yang menarik atau kita pengen ikut ujiannya, kita daftar buat ujiannya, bukan buat kelasnya. Jadi bisa aja kita nggak ikut kelasnya sama sekali, tapi daftar buat ujian. Dan kalau ujiannya lulus, kelasnya dihitung lulus. Ya ini lumayan menarik juga sistem yang ada di Jerman. Jadi aku belum milih kelas. Pagi ini aku baru milih kelas, dan nanti jam 11.30, jam setengah 12, 2 jam lagi, aku bakal berangkat untuk mengikuti kelas pertamaku di semester musim dingin ini. Ya kalau gitu terima kasih teman-teman semua sudah nonton video ini. Aku pamit dulu. Terima kasih juga udah mengikuti latihannya. Itu aku upload di Stravaku. Strava ini kayak Instagram buat lari dan olahraga lainnya. Kita bisa masukin kayak ngerjain olahraga apa dan dia bakal catat buat kita. Nah, aku punya Stravaku, teman-teman bisa ikutin perjalanan latihanku di sana, atau kadang aku juga sering upload di Instagram untuk mengundang lebih banyak orang lagi ke perjalanan ini. Terima kasih. Ini akhirnya sesuatu yang udah aku omongin sekian lama bisa ada di tanganku. Aku sangat-sangat berbahagia dengan ini. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.